Hai, para penggemar sejarah. Selamat datang di perjalanan kita ke masa lalu yang penuh dengan aksi dan drama. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia Romawi kuno, tapi bukan tentang toga atau senat, seperti yang mungkin kalian bayangkan. Kita akan menyelami salah satu aspek paling menarik dan kontroversial dari budaya Romawi. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih seru, yaitu gladiator. Ya, para pejuang yang bertarung sampai mati di arena untuk menghibur penonton. Mereka bukan prajurit biasa. Bayangkan ini, arena besar, penonton yang bersorak-sorai, dan para pria, bahkan terkadang wanita, bertarung dengan pedang, perisai, dan hewan-hewan buas. Suara gemuruh penonton, ketegangan di udara, dan adrenalin yang mengalir. Pertarungan ini brutal, berdarah, dan percayalah, semua itu dianggap sebagai hiburan. Bagi orang Romawi, ini adalah puncak dari hiburan publik. Pertarungan gladiator pertama tidak diadakan di Kolosium yang megah. Sebelum Kolosium berdiri, pertarungan ini sudah menjadi bagian dari tradisi Romawi. Pertarungan ini dimulai sebagai upacara keagamaan pada abad ketiga sebelum Masehi, yang bertujuan untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan rasa hormat dan memberikan persembahan kepada arwah leluhur. Keluarga-keluarga akan menyuruh budak mereka saling bertarung sebagai bentuk pengorbanan. Bayangkan betapa mengerikannya, menyaksikan orang-orang yang Anda kenal bertarung sampai mati. Sungguh reuni keluarga yang mengerikan, bukan? Namun bagi mereka, ini adalah bagian dari tradisi dan keyakinan. Seiring berjalannya waktu, pertarungan maut ini pun berevolusi. Dari sekadar ritual keagamaan, menjadi acara yang dinantikan oleh banyak orang. Pertarungan ini menjadi bukan lagi tentang agama, melainkan tentang politik dan hiburan. Para politisi Romawi melihat potensi besar dalam pertarungan ini untuk mendapatkan dukungan publik. Bangsa Romawi sangat menyukai tontonan, dan apa yang lebih spektakuler daripada menyaksikan orang-orang mempertaruhkan nyawa mereka. Arena menjadi tempat di mana kekuatan, keberanian, dan nasib dipertaruhkan di depan ribuan mata yang menyaksikan. Gladiator tidak hanya dilempar ke arena tanpa persiapan. Mereka dilatih di sekolah-sekolah khusus yang disebut ludus. Di sana, mereka belajar berbagai teknik bertarung dan menggunakan berbagai jenis senjata. Latihan ini sangat intens dan keras. Mereka menggunakan pedang kayu untuk berlatih, dan setiap gerakan dipelajari dengan cermat. Hanya yang terkuat dan terampil yang bisa bertahan. Meskipun mereka adalah budak atau tawanan perang, gladiator juga menerima perawatan medis. Para dokter memastikan mereka tetap dalam kondisi prima untuk bertarung. Dan ketika mereka menang, mereka tidak hanya mendapatkan kebanggaan, tetapi juga hadiah dan pengakuan dari penonton. Beberapa bahkan mendapatkan kebebasan mereka. Jadi lain kali ketika Anda melihat Kolosium, bayangkan semua cerita dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Ini bukan hanya bangunan, tetapi saksi bisu dari banyak pertempuran dan drama yang pernah terjadi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jadi, jika kalian merasa punya bakat untuk menjadi gladiator, baiklah, mari kita lihat bagaimana kalian hidup di zaman itu. Pertama-tama, lupakan tentang bangun siang. Para gladiator berlatih di sekolah khusus yang disebut ludi, dan hari-hari mereka dimulai sebelum matahari terbit. Mereka menjalani latihan fisik yang berat, belajar bertarung dengan berbagai jenis senjata, dan bahkan berlatih bagaimana cara mati secara dramatis. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mudah. Para gladiator seringkali adalah budak atau tawanan perang yang dijual kepada lanista atau orang yang memiliki ludus. Sekarang, mari kita bahas tentang jenis-jenis gladiator. Mereka bukan hanya sekelompok orang yang mengayunkan pedang secara acak. Ada kelas-kelas yang berbeda, masing-masing dengan senjata, baju besi, dan gaya bertarung yang unik. Ada Hoplomachus yang bersenjata lengkap, Thrax yang lincah, dan bahkan Retiarius yang aneh, yang bertarung dengan jaring dan trisula seperti nelayan Romawi kuno yang sedang mencoba menangkap hiu. Setiap jenis memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, yang menjadikan pertempuran menjadi sangat strategis. Bayangkan pertandingan catur, tetapi dengan lebih banyak pertumpahan darah. Setiap orang tahu kisah pahlawan yang hebat, dan arena gladiator memiliki kisah-kisah heroiknya sendiri. Contohnya Spartacus. Pria ini adalah seorang gladiator Thracia yang memimpin pemberontakan budak besar-besaran melawan Roma. Sungguh kisah yang luar biasa.
Namun, di antara banyak gladiator, banyak juga yang berjuang dan gugur tanpa dikenal. Nama mereka mungkin hilang di telan sejarah, tetapi keberanian dan keterampilan mereka terus memikat imajinasi kita. Lebih dari sekadar pertumpahan darah, dampak budaya dari pertarungan gladiator. Oke, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Semua ini terdengar sangat kejam dan biadab. Dan kalian tidak salah. Namun pertarungan gladiator lebih dari sekadar pertumpahan darah bagi bangsa Romawi. Pertarungan ini tertanam kuat dalam budaya mereka, sebuah campuran yang aneh antara hiburan, ritual keagamaan, dan manuver politik. Jempol ke atas, atau jempol ke bawah, politik tentang hidup dan mati di arena. Bayangkan ini, kalian adalah seorang gladiator, kalian baru saja berjuang mati-matian, dan kalian terbaring di sana, terluka dan kelelahan. Kalian telah memberikan segalanya di arena, dan sekarang, kalian menunggu dengan napas tertahan. Penonton bersorak-sorai, tetapi nasib kalian berada di tangan satu orang kaisar. Kaisar yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan hidup atau mati kalian. Jempol ke atas, kalian hidup untuk bertarung di lain hari. Kalian akan kembali ke arena, mungkin lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jempol ke bawah. Ya, kalian tahu akhirnya. Kalian tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi, dan nama kalian akan hilang dalam sejarah. Pertarungan gladiator memang brutal, tidak diragukan lagi. Tetapi pertarungan ini juga merupakan alat yang ampuh bagi para kaisar untuk mengendalikan rakyat. Melalui pertarungan ini, kaisar menunjukkan kekuasaan dan otoritas mereka. Dengan mensponsori pertarungan dan memberikan grasi, mereka dapat memenangkan hati rakyat dan memperkuat kekuasaan mereka. Pertarungan ini bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang politik dan kekuasaan. Kaisar menggunakan arena sebagai panggung untuk menunjukkan kemurahan hati mereka, atau sebaliknya, kekejaman mereka. Tergantung pada apa yang mereka anggap paling menguntungkan pada saat itu. Penonton, yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, datang untuk menyaksikan pertarungan ini. Mereka datang untuk melihat darah, keberanian, dan keputusan yang menentukan hidup dan mati. Bagi mereka, ini adalah bentuk hiburan tertinggi, tetapi bagi kaisar, ini adalah cara untuk menjaga ketertiban dan loyalitas. Arena adalah tempat di mana politik dan hiburan bertemu, di mana nasib seorang gladiator bisa berubah dalam sekejap, dan di mana kaisar bisa memperkuat atau melemahkan kekuasaannya dengan satu gerakan tangan. Ini adalah dunia yang keras dan brutal, tetapi juga penuh dengan intrik dan strategi. Melampaui Kolosium, penyebaran pertarungan gladiator. Pertarungan gladiator bukan hanya terjadi di Roma. Seiring dengan meluasnya kekaisaran Romawi, begitu pula dahaga mereka akan pertumpahan darah. Arena gladiator bermunculan di mana-mana, dari Spanyol hingga Turki, masing-masing dengan cita rasa dan tradisinya yang unik. Pertarungan gladiator mungkin dimulai di Roma, tetapi dengan cepat menjadi fenomena internasional. Dari arena hingga dalam layar, ketertarikan yang abadi terhadap gladiator. Berabad-abad telah berlalu sejak pertarungan gladiator terakhir, tetapi ketertarikan kita terhadap para pejuang kuno ini tidak pernah pudar. Gladiator, dengan baju zirah mereka yang mengkilap dan senjata yang mematikan, telah menjadi simbol keberanian dan kekuatan. Dari buku dan film hingga video game dan bahkan pemeragaan ulang, gladiator terus memikat imajinasi kita. Film-film seperti Gladiator dan Spartacus telah membawa kisah-kisah mereka ke layar lebar, menghidupkan kembali dunia yang penuh dengan intrik dan bahaya. Mengapa kita masih begitu tertarik dengan dunia yang brutal dan berdarah ini? Mungkin karena kita melihat dalam diri mereka refleksi dari perjuangan kita sendiri, sebuah cermin dari keberanian dan ketahanan manusia. Mungkin karena sensasi pertarungannya, kisah-kisah tentang keberanian dan keterampilan, atau hanya kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan mengalami dunia yang sangat berbeda dari dunia kita. Gladiator juga mengajarkan kita tentang harga kebebasan dan kehormatan, nilai-nilai yang masih relevan hingga hari ini. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, gladiator tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mereka telah menjadi bagian dari budaya populer, menginspirasi segala sesuatu, mulai dari mode hingga olahraga. Mereka adalah bagian dari sejarah, dan warisan mereka terus menginspirasi dan menggelitik kita hingga hari ini. Dari arena berdarah di Roma kuno hingga panggung modern,
gladiator tetap menjadi simbol abadi dari keberanian, ketahanan, dan semangat manusia yang tak tergoyahkan.